Indonesia Raya dan menyanyikan jingle pemilu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina. Rekan-rekan admin Sarekap, penyerapan dalam pembelajaran itu perkiraan kami adalah sekitar 60%. Jadi untuk mengejar ketinggalan itu maka kami bersepakat dengan para ketua-ketua PPS Kecamatan Peninjauan dan Pak Marsudi. Kami menyimpulkan untuk mengadakan bintek ulang dan menghadirkan ahli IT dari KPU untuk membantu kami khususnya di Kecamatan Peninjauan. Ini mengucap Bismillahirrahmanirrahim dalam bintek Kumsula dan admin Sarekap untuk Kecamatan Peninjauan pada pagi hari ini dengan resmi kami buka. Untuk perhitungan itu harus tahu berapa jumlah DPT-nya, berapa DPT-B yang menggunakan, berapa DPK yang hadir. Ya, sebelum ke aplikasi Sarekap itu harus tahu dulu. Daftar pemilih tambahan. Ya. Daftar pemilih tambahan itu yang mengurus bisa mengurus dari daerah asal ataupun daerah tujuan. Jadi misal kalau sekarang DPTB itu hanya sekarang karena sudah H-7 bisa mengurus DPTB ada 4 kategori. Kalau yang di sini cuma satu kategori, yaitu yang bertugas di tempat lain. Jadi kalau ada surat tugasnya untuk KPPS, untuk DPK itu yang tidak terdaftar dalam DPT ataupun DPTB. Jadi ketika orang datang di TPS dan membawa KTP dia ingin memilih, ternyata kita harus mengecek dulu, dicek DPT online. Kita tidak bisa serta-merta langsung kita tidak boleh serta-merta langsung memasukkan menjadi DPK. Harus cek dulu di DPT online. Ya. DPT online itu tinggal di browser aja di web, jadi dimasukkan nicknya. Jika orang itu terdaftar dalam DPT, misalnya nih dari desa Blimbing ke desa Bindu, tapi kalau KTP-nya di desa Bindu dan kita cek ternyata tidak masuk ke daftar pemilih tetap, maka itu dimasukkan ke dalam DPK. Paham kira-kira sampai sini? Ya. Jadi daftar pemilih itu ada DPT, ada DPTB, ada daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus itu yang tidak terdaftar dalam DPT. Ini jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap. Nah, ini harus tahu. Jangan sampai salah untuk mengisi jumlah laki-laki perempuan. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tetap. Jadi di atas itu jumlah pemilih dalam DPT, yang bawah itu pengguna. Jadi kalau pengguna itu tidak boleh melebihi yang di atas. Ya. Jadi harus tahu juga jumlah DPTB-nya berapa. DPTB itu datanya itu membawa model
pindah memilih, ya, membawa modal pindah memilih. Pindah domisili yang lama tidak terdaftar atau pertama tidak terdaftar, dan di sini pindah domisili itu bisa dimasukkan menjadi pemilih khusus, ya, yang mengeluarkan PPK itu kalau di divisi data DPK itu tidak terdaftar dalam DPT ataupun dia itu bukan DPK tapi dimasukkan ke daftar hadir DPK. Ya, kita cek, ketika kita cek ternyata dia di Provinsi Jawa Barat misalnya, terdaftar di Provinsi Jawa Barat, tapi KTP-nya KTP peninjauan. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam daftar hadir DPK, tapi bukan DPK. Nah, itu asumsi dari teknis suara yang digunakan, ya. Jadi kita tinggal lihat saja di form itu, mereka itu dapat berapa suara. Jadi DPTB ini tidak mendapatkan 5 suara. Ada yang 3 saja, Presiden. Oke, ini benar mendapatkan 3 karena DPR provinsinya sudah beda dapil. Tapi kita tidak perlu pusing mikirkan itu karena di form A pindah memilih yang dibawa si pemilih DPTB tadi sudah ada ketentuannya di situ. Suara yang diterima termasuk surat-suara dengan 2% dari DPT. Jadi surat suara yang diterima itu pembulatannya ke atas. Misalnya dia kalau jumlah pemilihnya 100 mendapatkan 2%, berarti dia jumlah suara yang diterima itu 102. Pemilih disabilitas ini tidak termasuk direkapitulasi tapi harus direkap, yaitu dia tidak termasuk di suara sah tidak sah, tapi di situ harus diisi. Untuk pengisiannya tadi yang di tiap kolom itu, ya, itu jika tidak ada berarti dia silang, ya. Silang itu dari ujung ke ujung. Kalau angka, misalnya angka 1, angka 1 itu tidak boleh mengenai kotaknya. Jadi nulisnya itu tidak boleh mengenai kotak. Tapi kalau silang diusahakan sampai kena ujung-ujung kotak. Itu angka 1 bisa jadi angka 7. Tapi di situ ada menu editnya. Jadi jangan khawatir, ada menu editnya. Dan apapun yang ada di C plano itulah yang difoto. Ya, itulah yang difoto. Ya, yang difoto menyamakan yang ada di C hasil. Tidak boleh merubah. Kita boleh merubah jika aplikasi itu salah membaca. Misalnya angka 5 terbaca 8, maka kita harus benari menjadi 5. Mobile ini gunanya untuk alat bantu saja, seperti yang itu C hasil plano itu, nanti kita foto, diisi dulu, nanti kita foto, terus hasil fotonya itu nanti keluar angka-angka dari hasil C plano ini. Dia bisa men-scan data-data yang ada di dalam C hasil plano ini. Masuk ke aplikasi. Untuk yang belum bisa login ini kendalanya banyak, Pak ya. Akun yang resmi, kemungkinan masih ada yang nyangkut di server uji coba. Jadi nanti ini dilaporkan ke provinsi, terus nanti kemungkinan direset cepat atau lambat ya. Ini untuk yang invalid username or password. Ada lagi nanti di reset aktivasi. Iya, nomornya di data ibu, nomor-nomor yang belum.
di reset yang uji coba tadi. Terus kalau sudah di reset, nanti kita coba login kembali. Nomor WA, nama lengkap sama nick, nanti kita coba carikan di akun admin apakah sudah terdaftar atau belum, gitu ya. Sisi rekam mobile kelihatan di belakang. Nah, untuk kelola daftar hadir, daftar pemilih tambahan dan lain-lain, ini yang biru-biru ini. Nah, yang biru-biru ini bisa digeser. Yang 7 waktu selesai, yang 1 masukkan ke submit. Ada centang hijau, waktu pemungutan muncul jam 7 sampai jam 13. Nah, ketika ini yang di ujungnya harus kemana? Yang sebaik kiri kanan pojok bawah. Jadi kalau yang ini keluar yang kotak kuning tadi, kita langsung klik OK, langsung cek ini dia keluar. Dia akan muncul di sini terfoto, yang tengah terfoto. Kalau sudah dikirim dari apa angko tadi, kita klik angkonya. Nah, kita masuk ke baik sesuai ke sama apa C hasil yang ini tadi dicatat. Artinya kita harus catat waktu pemungutan dulu pas pagi-pagi kan, jam 7 sampai jam berapa, jam 13 gitu. Kita bisa bagi itu lewat WA, lewat grup, WA, lewat grup. Kita bisa bagi itu ke PPS-nya, ke saksi atau kampusnya yang ada di tersebut. Kalau yang sudah bisa login, bisa memfoto, silakan dipelajari fitur-fiturnya. Ya. Yang belum bisa login, yang belum bisa belum dapat notifikasi dari WA, itu nanti akan di reset. Yang sudah bisa login sebelumnya sekarang tidak bisa login, nanti bisa kesini kita selesaikan sama-sama. Kalau ada pertanyaan terkait aplikasi dan umumnya terkait kepemiluan, dipersilakan. Itu kan ada 2 admin, yang pertama sama yang kedua. Yang kedua itu buat cadangan. Tugas yang kedua itu kapan? Terima kasih. Fungsi dari Sirekap 2 itu membackup Sirekap 1. Jadi semuanya harus paham. Ya. Kita kan sudah mengupload nih, sudah selesai. Namun di tengah perjalanan kita lupa ada kesalahan yang belum kita ketahui, dan itu kesalahan itu kita tahu sudah terkunci. Nah, itu bagaimana? Kan kalau misalnya sudah terkunci kan itu katanya tidak bisa diedit lagi. Nah, dari pihak KPU apakah ada solusi untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum. Kita ini memfoto, belum selesai semua memfoto ternyata sudah terpencet submit. Nah, itu solusinya gimana? Tolong dijelaskan. Bapak Ibu pasti ke sebelum submit itu penginputannya benar sebelum submit, karena kalau sudah disubmit dan dikunci itu tidak bisa diapa-apa lagi. Terkirimnya yang itulah tidak bisa diapa-apa lagi.
dihapus tidak bisa, diedit tidak bisa, di apa foto tidak bisa. Sebelum submit itu dirunut dulu semua, dirunut apakah berkasnya itu sudah terkirim apa belum ya. Kalau memang terjadi seperti itu, nanti kasihan di tingkat PPK-nya, jadi PPK-nya harus memfoto ulang. Itu kan masih banyak kelupaan. Apakah ada tutorial videonya bisa dibagikan ke TPS melalui TPS? Sebenarnya kami ini sudah membuat tutorial. Ceritanya tutorial itu kami buat part 1. Untuk part 2-nya, part 1 itu terkait login, part 2-nya terkait pengisian. Nah, pada waktu itu kami membuat video. Ternyata kami tunggu sampai jam 11 malam masih error. jadi agak kacau. Nanti kalau sudah lancar tetap kami buatkan tutorialnya. Itu tentang DPTB yang kakaknya itu keluar sesudah tanggal 15. Nah, mohon petunjuknya oleh KPU dan PPK. Terus persyaratannya apa aja itu ketika dia mau mendaftarkan DPTB, dan nanti jumlah dia pencoblosannya itu bagaimana? Apa dia nanti dapat undangan atau cukup membawa KTP dan KK ke TPS? Itu kalau merujuk keputusan KPU 66 itu dia nanti bisa menjadi DPK. Karena kalau DPTB misalnya dari Batu Raja Timur ke Peninjauan itu cuman mendapatkan 4 surat suara ya, tapi kalau dia menjadi DPK dia mendapatkan 5 surat suara. Dan kalau DPTB itu membawa, yang harus dibawa itu form A pindah memilih ya. Kalau tidak membawa form A pindah memilih, dicek DPT online nicknya, dia itu pindahnya kemana, di TPS berapa ketahuan. Kalau di TPS 8 ya pasti TPS 8. Kalau dia di TPS 7 milih di TPS 8, kita tolak, kita sarankan ke TPS 7.